Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 70 tahun ke atas, ada hari-hari ketika kita duduk lebih lama di rumah, bukan karena tubuh lelah, tetapi karena hati terasa kosong. Rumah yang dulu ramai oleh suara anak dan cucu kini lebih sering ditemani keheningan. Bukan karena hidup kita gagal, melainkan karena usia membawa kita ke fase baru, fase yang meminta lebih banyak ketenangan, penerimaan, dan kebijaksanaan. Izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dengan lebih dekat. Saat ini Bapak dan Ibu yang mendengarkan berasal dari mana? Baik yang tinggal di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau di tempat lain yang jauh, perasaan di usia senja seringkali serupa. Sunyi itu terasa sama, rindu itu hadir dengan cara yang mirip, meski tempat kita berpijak berbeda-beda. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak, apakah akhir-akhir ini lebih sering merasa sendiri, meskipun sebenarnya masih ada keluarga dan orang-orang di sekitar? Banyak orang tua memilih diam, menyimpan perasaan, karena tidak ingin merepotkan. Padahal, rasa sepi dan cemas di usia lanjut adalah perasaan yang wajar dan manusiawi, tanda bahwa hati sedang menyesuaikan diri. Perasaan ini tidak muncul tanpa sebab. Secara psikologis, di usia senja seseorang menghadapi banyak perubahan dalam waktu yang berdekatan. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, peran dalam keluarga bergeser, dan ruang interaksi menjadi lebih terbatas. Pikiran pun menjadi lebih peka terhadap rasa aman. Karena itulah, hidup sendiri di usia 70 plus sering memunculkan kekhawatiran, bukan karena kita rapuh, melainkan karena jiwa sedang mencari pijakan yang baru. Ada seorang bapak berusia 73 tahun yang pernah berkata, "Saya tidak takut hidup sendiri, saya hanya takut tidak siap." Setiap pagi ia menyeduh teh sendiri, duduk di kursi yang sama, dan menata hari dengan langkah kecil. Ketika ia mulai merapikan rutinitas, menjaga waktu istirahat, dan menerima keadaannya dengan lapang, hidupnya terasa lebih ringan. Kesendirian tidak lagi menjadi musuh, melainkan ruang untuk menenangkan diri. Jika hidup sendiri dijalani tanpa persiapan, dampaknya tidak hanya terasa pada tubuh, tetapi juga pada batin. Pikiran mudah gelisah, tidur terganggu, dan kekhawatiran datang tanpa alasan yang jelas. Namun ketika Bapak dan Ibu mempersiapkan diri secara perlahan, dengan kesadaran dan kebiasaan sederhana, hidup sendiri justru bisa menjadi masa yang tertib, tenang, dan bermartabat. Mandiri bukan berarti menutup diri, melainkan mampu berdiri tanpa merasa ditinggalkan. Usia senja bukan tentang menunggu akhir, melainkan tentang menyederhanakan hidup. Kita belajar melepas hal-hal yang melelahkan hati dan memeluk hal-hal kecil yang meneduhkan jiwa. Hidup sendiri bukan tanda kalah, tetapi kesempatan untuk hidup lebih jujur, lebih pelan, dan lebih bijak. Jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar bagaimana perasaan menjalani usia sekarang. Tidak ada jawaban benar atau salah, hanya cerita yang ingin dibagi. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi sesama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah menerima kenyataan hidup sendiri di usia senja, hal berikutnya yang sangat menentukan ketenangan adalah rutinitas harian. Bukan rutinitas yang melelahkan, melainkan pola sederhana yang membuat hari terasa terarah. Ketika hari berjalan tanpa arah, pikiran mudah mengembara dan hati lebih cepat merasa gelisah. Banyak orang tua mengira rutinitas hanya penting saat masih bekerja. Padahal, di usia 70 plus, rutinitas justru menjadi penopang batin. Bangun di jam yang relatif sama, membuka jendela, merapikan tempat tidur, atau menyeduh minuman hangat. Hal kecil seperti ini memberi sinyal pada hati bahwa hidup masih tertata dan aman. Secara psikologis, rutinitas membantu otak mengurangi beban keputusan. Ketika terlalu banyak hal yang harus dipikirkan, pikiran menjadi cepat lelah. Dengan rutinitas sederhana, kita tidak perlu bertanya setiap hari, "Hari ini saya harus apa?" Hati pun menjadi lebih tenang karena tahu apa yang akan dijalani. Ada seorang ibu berusia 76 tahun yang membagi kebiasaannya. Setiap pagi ia berjalan pelan di halaman rumah, lalu duduk sejenak untuk bernapas dalam-dalam. Siang hari ia membaca atau mendengarkan siaran kesukaan, sore hari merapikan rumah secukupnya. Tidak ada yang istimewa, tetapi kebiasaan ini membuatnya merasa hari-harinya utuh dan bermakna. Tanpa rutinitas, hidup sendiri sering terasa kosong. Waktu terasa panjang, pikiran berputar pada kekhawatiran, dan rasa sepi membesar. Namun dengan rutinitas yang lembut dan realistis, hari-hari menjadi lebih ringan. Bapak dan Ibu tidak perlu memaksakan diri aktif seperti dulu. Cukup konsisten dengan hal-hal kecil yang menenangkan.
Menata rutinitas juga berarti menghargai batas tubuh. Ada waktu bergerak, ada waktu istirahat. Mendengarkan tubuh adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Di usia senja, kebijaksanaan seringkali tampak dalam kemampuan berhenti tepat waktu, bukan dalam memaksakan diri. Hidup sendiri tidak harus berarti hidup sendirian dalam batin. Rutinitas yang baik membuka ruang untuk berhubungan dengan diri sendiri, dengan kenangan yang baik, dan dengan harapan yang sederhana. Dari hari yang tertata, lahirlah hati yang lebih damai. Jika Bapak dan Ibu berkenan, renungkan rutinitas kecil apa yang paling menenangkan hati. Tidak perlu besar, tidak perlu rumit. Seringkali, ketenangan tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup sendiri di usia 70 tahun ke atas bukan hanya soal mengurus tubuh, tetapi juga tentang menjaga kesehatan pikiran. Ada kalanya tubuh terlihat baik-baik saja, namun pikiran terasa berat, mudah lelah, dan sulit diajak tenang. Pikiran yang tidak terawat sering membuat hari terasa lebih panjang dan melelahkan daripada seharusnya. Di usia senja, pikiran cenderung lebih sering mengingat masa lalu. Kenangan baik datang membawa rindu, sementara kenangan kurang menyenangkan terkadang muncul tanpa diundang. Jika tidak disikapi dengan bijak, pikiran bisa terjebak pada penyesalan atau kekhawatiran yang berulang. Padahal, masa lalu tidak untuk dilawan, melainkan untuk dipahami dan dilepaskan secara perlahan. Secara psikologis, ketika seseorang memasuki usia lanjut, fokus hidup bergeser dari pencapaian ke pemaknaan. Otak tidak lagi sibuk mengejar target sehingga ruang batin menjadi lebih luas. Ruang ini bisa menjadi tempat ketenangan, tetapi juga bisa menjadi tempat kekhawatiran jika tidak diisi dengan hal-hal yang meneduhkan. Inilah mengapa menjaga kesehatan mental di usia senja menjadi sangat penting. Ada seorang ibu berusia 78 tahun yang pernah berkata, pikirannya sering lelah bukan karena masalah besar, tetapi karena terlalu banyak memikirkan hal-hal kecil. Ia lalu belajar satu kebiasaan sederhana, membatasi apa yang ia pikirkan setiap hari. Ia memilih fokus pada hari ini saja. Apa yang bisa ia lakukan hari ini? Apa yang bisa ia syukuri hari ini? Perlahan, pikirannya menjadi lebih ringan dan tidurnya lebih nyenyak. Jika kesehatan mental diabaikan, hidup sendiri bisa terasa menekan. Pikiran mudah curiga, perasaan mudah tersinggung, dan emosi menjadi naik turun tanpa sebab yang jelas. Hal ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa pikiran sedang kelelahan. Sebaliknya, ketika Bapak dan Ibu mulai merawat pikiran dengan lembut, hidup sendiri menjadi lebih terkendali dan terasa aman. Menjaga kesehatan mental di usia senja tidak harus rumit. Bisa dimulai dengan berbicara baik pada diri sendiri, tidak menyalahkan diri atas hal-hal yang sudah berlalu, serta memberi waktu istirahat pada pikiran, mengurangi berita yang melelahkan, memilih tontonan yang menenangkan, dan membiasakan diam sejenak juga sangat membantu kejernihan batin. Usia senja mengajarkan bahwa pikiran yang jernih lebih berharga daripada pikiran yang sibuk. Kita tidak perlu tahu semua hal, tidak perlu memikirkan semua kemungkinan. Cukup fokus pada apa yang bisa kita jalani hari ini dengan tenang dan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan mental berarti menjaga kualitas hidup. Ketika pikiran lebih jernih, hati menjadi lebih lapang, dan hidup sendiri tidak lagi terasa menakutkan. Ia berubah menjadi ruang yang aman untuk beristirahat dan berdamai dengan diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu berkenan, renungkan satu hal kecil yang sering membuat pikiran terasa berat. Lalu bayangkan bagaimana rasanya jika hal itu dilepaskan perlahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 70 tahun ke atas, tubuh tidak lagi bisa diperlakukan seperti saat muda. Namun menjaga kesehatan fisik bukan berarti memaksa diri untuk kuat, melainkan merawat tubuh dengan penuh kesadaran. Tubuh yang terjaga membantu Bapak dan Ibu tetap mandiri. Dan kemandirian inilah yang memberi rasa aman saat hidup sendiri. Banyak orang tua berpikir bahwa menurunnya kekuatan tubuh adalah hal yang harus diterima begitu saja. Padahal yang perlu diterima adalah perubahan ritmenya, bukan berhenti bergerak sama sekali. Gerakan pelan, teratur, dan sesuai kemampuan justru membuat tubuh lebih stabil dan pikiran lebih tenang. Secara alami, tubuh lansia membutuhkan perhatian lebih pada keseimbangan, pernapasan, dan kekuatan dasar. Aktivitas sederhana seperti berjalan pelan, meregangkan badan di pagi hari, atau membersihkan rumah secukupnya sudah cukup untuk menjaga aliran darah dan kekuatan otot. Yang terpenting bukan seberapa berat aktivitasnya, tetapi seberapa konsisten dilakukan.
Ada seorang bapak berusia 75 tahun yang setiap pagi melakukan hal yang sama. Ia bangun, minum air hangat, lalu berjalan pelan mengelilingi rumah selama 10 menit. Tidak jauh, tidak cepat. Kebiasaan ini membuat tubuhnya terasa lebih siap menjalani hari. Dan ia merasa lebih percaya diri karena masih mampu mengurus dirinya sendiri. Jika kesehatan fisik diabaikan, hidup sendiri bisa terasa berat. Tubuh mudah lelah, rasa sakit kecil menjadi besar, dan ketergantungan pada orang lain meningkat. Hal ini seringkali berdampak pada batin, menimbulkan rasa tidak berdaya. Namun ketika tubuh dirawat dengan lembut, kemandirian tetap terjaga dan harga diri pun ikut terpelihara. Merawat tubuh di usia senja juga berarti tahu kapan harus berhenti. Istirahat cukup, makan teratur, dan minum air yang cukup adalah bentuk perhatian sederhana yang sering terlupakan. Tubuh yang didengarkan akan memberi sinyal kapan ia siap bergerak dan kapan ia perlu berhenti. Usia senja mengajarkan bahwa tubuh bukan alat untuk membuktikan kekuatan, melainkan sahabat yang perlu diajak bekerja sama. Ketika tubuh dan pikiran selaras, hidup sendiri terasa lebih ringan dan tidak menakutkan. Jika bapak dan ibu merenung sejenak, perhatikan satu kebiasaan kecil yang bisa dilakukan untuk tubuh hari ini. Tidak perlu besar, cukup satu langkah sederhana. Dari tubuh yang terawat, lahir kemandirian, dan dari kemandirian lahir ketenangan. Bapak dan ibu yang saya hormati, rasa sepi adalah teman yang sering hadir ketika seseorang hidup sendiri di usia senja. Ia tidak selalu datang sebagai kesedihan yang besar, kadang hanya berupa rasa hening yang panjang, perasaan ada ruang kosong di dalam hati. Rasa sepi ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian alami dari perjalanan hidup yang berubah. Banyak orang tua berusaha melawan rasa sepi dengan cara memaksakan diri terlihat kuat. Ada yang menahan diri untuk tidak mengeluh, ada pula yang memilih sibuk agar tidak sempat merasa. Padahal rasa sepi yang ditekan terlalu lama justru bisa tumbuh menjadi beban batin yang melelahkan. Secara psikologis, rasa sepi muncul ketika hubungan sosial berkurang, rutinitas berubah, dan peran dalam keluarga tidak lagi sama seperti dulu. Otak dan hati membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Jika rasa sepi diterima dengan lapang, ia akan mereda. Namun jika ditolak, ia sering kembali dalam bentuk kegelisahan atau kesedihan yang sulit dijelaskan. Ada seorang ibu berusia 74 tahun yang pernah mengatakan bahwa rasa sepinya paling terasa saat sore hari. Setelah belajar menerimanya, ia tidak lagi melawan. Ia duduk tenang, menyeduh minuman hangat, dan membiarkan perasaan itu lewat. Dengan cara ini, rasa sepi tidak lagi menguasai hatinya, melainkan hanya singgah sebentar, lalu pergi. Jika rasa sepi dibiarkan menjadi beban, hidup sendiri terasa berat dan melelahkan. Pikiran mudah larut dalam kesedihan, dan tubuh ikut merasakan dampaknya. Namun ketika bapak dan ibu belajar mengelola rasa sepi, dengan menerima, menenangkan, dan mengarahkannya, hidup sendiri menjadi lebih bersahabat. Mengelola rasa sepi bukan berarti menghindari perasaan tersebut, melainkan memberi makna baru. Rasa sepi bisa menjadi waktu untuk mengenal diri, mengingat hal-hal baik, atau sekadar beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Dalam hening, seringkali kita menemukan ketenangan yang tidak kita temui di keramaian. Usia senja mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari banyaknya orang di sekitar, tetapi dari kemampuan berdamai dengan diri sendiri. Ketika hati lebih lapang, rasa sepi tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi bagian dari keseimbangan hidup. Jika bapak dan ibu merenung sejenak, perhatikan kapan rasa sepi biasanya datang, dan apa yang membuatnya terasa lebih ringan. Dengan memahami diri sendiri, bapak dan ibu sedang melangkah menuju hidup yang lebih tenang dan bermakna. Bapak dan ibu yang saya hormati, hidup sendiri di usia senja sering membuat hubungan dengan orang lain terasa berbeda. Bukan karena kasih sayang berkurang, tetapi karena jarak, kesibukan, dan keadaan hidup yang berubah. Menjaga hubungan di usia 70 plus bukan soal sering bertemu, melainkan soal menjaga rasa terhubung di dalam hati. Banyak orang tua memilih diam agar tidak dianggap merepotkan anak atau keluarga. Ada rasa sungkan untuk bercerita, takut mengganggu, atau khawatir dianggap berlebihan. Padahal, keinginan untuk didengar dan diperhatikan adalah kebutuhan yang wajar, bukan tanda kelemahan. Secara psikologis, hubungan yang sehat memberi rasa aman dan memperkuat ketahanan batin. Ketika seseorang merasa terhubung, hormon stres berkurang, dan perasaan tenang meningkat. Itulah sebabnya, menjaga hubungan, meski sederhana, sangat penting bagi kesehatan mental di usia senja.
Ada seorang bapak berusia 77 tahun yang memiliki kebiasaan sederhana. Ia tidak sering menelepon anaknya, tetapi rutin mengirim pesan singkat berisi kabar baik atau doa. Cara kecil ini membuat hubungan tetap hangat tanpa rasa memaksa. Ia merasa dekat meski tidak selalu bertemu. Jika hubungan dibiarkan merenggang, hidup sendiri bisa terasa dingin. Perasaan tidak dibutuhkan perlahan muncul dan menggerogoti semangat hidup. Namun ketika bapak dan ibu menjaga hubungan dengan cara yang tepat, tulus, sederhana, dan tanpa tuntutan, hati menjadi lebih hangat dan tenang. Menjaga hubungan juga berarti berani membuka diri pada lingkungan sekitar. Menyapa tetangga, berbincang singkat, atau sekadar tersenyum adalah jembatan kecil yang menghubungkan hati. Hubungan tidak harus dalam jumlah banyak. 1 atau 2 yang tulus sudah cukup memberi makna. Usia senja mengajarkan bahwa kedekatan tidak diukur dari seberapa sering bertemu, melainkan dari ketulusan dan kehadiran hati. Hubungan yang dijaga dengan lembut akan menjadi penopang ketika hidup dijalani sendiri. Jika bapak dan ibu merenung, ingatlah satu hubungan yang terasa hangat dan menenangkan. Menjaganya adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri dan pada orang lain. Bapak dan ibu yang saya hormati, salah satu hal paling berat dalam hidup sendiri di usia senja bukanlah kesendirian itu sendiri, melainkan perubahan yang datang bersamanya. Perubahan pada tubuh, perubahan pada peran, dan perubahan pada cara hidup. Banyak orang tua merasa lelah bukan karena usia, tetapi karena terus membandingkan hari ini dengan masa lalu yang sudah berbeda. Di usia 70 tahun ke atas hidup tidak lagi berjalan seperti dulu. Hal-hal yang dulu mudah kini membutuhkan waktu, dan hal-hal yang dulu bisa dilakukan sendiri kini perlu kehati-hatian. Jika perubahan ini ditolak, hati akan sering terasa sempit. Namun jika diterima dengan lapang, hidup justru menjadi lebih ringan dan tertata. Secara psikologis, menerima perubahan adalah proses yang tidak instan. Pikiran membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kenyataan baru. Ketika seseorang terus melawan perubahan, energi batin terkuras dan perasaan tidak berdaya muncul. Sebaliknya, saat perubahan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup, pikiran menjadi lebih tenang dan stabil. Ada seorang ibu berusia 79 tahun yang pernah berkata, "Dulu saya marah pada tubuh saya, sekarang saya belajar mendengarkannya." Ia berhenti memaksakan diri melakukan banyak hal sekaligus. Ia memilih satu kegiatan kecil setiap hari, melakukannya dengan pelan dan penuh perhatian. Sejak itu ia merasa lebih damai, bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena hatinya lebih menerima. Menolak perubahan sering membuat hidup sendiri terasa berat. Setiap keterbatasan dianggap sebagai kekurangan. Setiap kelemahan dianggap sebagai kegagalan. Padahal perubahan bukan tanda kalah, melainkan tanda bahwa hidup sedang bergeser menuju kebijaksanaan. Ketika bapak dan ibu menerima perubahan, rasa marah dan kecewa perlahan berubah menjadi pengertian. Menerima perubahan juga berarti mengubah cara memandang diri sendiri. Tidak lagi menilai diri dari seberapa kuat atau seberapa sibuk, tetapi dari seberapa mampu menjaga diri dengan baik. Di usia senja, keberhasilan hidup seringkali tampak dalam kemampuan merawat tubuh, menenangkan pikiran, dan menjaga hati tetap lapang. Usia senja mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu cepat dan penuh tuntutan. Hidup bisa berjalan pelan dengan ritme yang lebih manusiawi. Ketika perubahan diterima, hidup sendiri tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi ruang aman untuk berdamai dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah renungkan satu perubahan yang selama ini terasa berat. Bayangkan jika perubahan itu tidak dilawan, tetapi diterima dengan lembut. Seringkali, ketenangan tidak datang karena keadaan berubah, melainkan karena cara kita menyikapi hidup menjadi lebih bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah belajar menerima perubahan dan menata kehidupan, muncul satu pertanyaan yang sering hadir di usia senja. Untuk apa saya menjalani hari-hari ini? Pertanyaan ini bukan tanda keputusasaan, melainkan tanda bahwa hati sedang mencari makna. Hidup sendiri tanpa makna sering terasa hampa, sementara hidup dengan makna, sekecil apapun, memberi alasan untuk bangun setiap pagi. Di usia muda, makna hidup sering dikaitkan dengan pekerjaan, pencapaian, dan tanggung jawab besar. Namun di usia 70 tahun ke atas, makna hidup berubah bentuk. Ia tidak lagi datang dari kesibukan, melainkan dari kehadiran. Hadir untuk diri sendiri, hadir untuk momen kecil, dan hadir untuk kehidupan apa adanya. Secara psikologis, manusia membutuhkan rasa bermakna agar batin tetap sehat. Tanpa makna, hari-hari terasa kosong dan waktu berjalan lambat.
Namun ketika seseorang menemukan makna sederhana, meski hanya dari kebiasaan kecil, pikiran menjadi lebih terarah dan hati lebih tenang. Makna tidak harus besar, yang penting terasa nyata. Ada seorang bapak berusia 80 tahun yang menemukan makna hidupnya dari kebiasaan merawat tanaman di halaman rumah. Setiap pagi ia menyiram, membersihkan daun kering, dan memperhatikan pertumbuhan kecil yang terjadi. Ia berkata, selama masih bisa merawat sesuatu, ia merasa hidupnya masih berguna. Dari hal sederhana itu, hari-harinya terasa lebih hidup dan tidak kosong. Jika hidup sendiri dijalani tanpa makna, rasa sepi mudah berubah menjadi kesedihan. Pikiran bertanya-tanya, mengapa masih harus menjalani hari? Namun ketika bapak dan ibu menemukan satu hal yang memberi arti, apapun bentuknya, hidup sendiri berubah menjadi perjalanan yang lebih bersahabat. Menemukan makna di usia senja juga berarti berdamai dengan keterbatasan. Kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup menjalani hari dengan niat baik, menjaga diri, dan memberi manfaat kecil sesuai kemampuan. Disitulah makna sering bersembunyi. Usia senja mengajarkan bahwa makna hidup tidak selalu terlihat dari luar. Ia tumbuh di dalam hati dari rasa cukup dan penerimaan. Ketika makna hadir, hidup sendiri tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh dengan keheningan yang menenangkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, renungkan satu hal kecil yang membuat hari terasa berarti. Bisa berupa kebiasaan, perhatian pada diri sendiri, atau waktu hening yang menenangkan. Dari makna yang sederhana itulah, ketenangan dan kebahagiaan perlahan tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, harapan seringkali dipahami secara berbeda. Ia tidak lagi berupa cita-cita besar atau rencana jauh ke depan, melainkan harapan kecil yang menjaga hati tetap menyala. Hidup sendiri tanpa harapan terasa hampa, sedangkan hidup dengan harapan, sekecil apapun, memberi kekuatan untuk melangkah. Banyak orang tua merasa harapan tidak lagi penting karena usia sudah lanjut. Padahal harapan bukan tentang usia, melainkan tentang makna hidup. Harapan membuat hari terasa layak dijalani dan memberi arah pada langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Secara psikologis, harapan berperan besar dalam menjaga kesehatan mental. Ketika seseorang memiliki harapan, otak menghasilkan rasa optimis yang menenangkan. Tanpa harapan, pikiran mudah jatuh pada kelelahan batin. Itulah sebabnya, menjaga harapan di usia senja sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Ada seorang ibu berusia 81 tahun yang memiliki harapan sederhana. Bangun pagi dengan tubuh yang cukup kuat untuk merapikan tempat tidur dan menyeduh minuman hangat. Harapan kecil ini membuatnya bangun dengan rasa syukur. Ia tidak menunggu hal besar, tetapi merayakan kemampuan kecil yang masih dimiliki. Jika hidup sendiri dijalani tanpa harapan, hari-hari terasa berat dan panjang. Setiap pagi datang dengan rasa enggan, dan setiap malam dipenuhi kelelahan batin. Namun ketika Bapak dan Ibu memelihara harapan, meski sederhana, hidup sendiri terasa lebih ringan dan penuh arah. Menjaga harapan juga berarti merawat sikap batin, tidak menutup diri dari kemungkinan baik, tidak memadamkan semangat karena keterbatasan. Harapan bukan janji bahwa hidup akan mudah, melainkan keyakinan bahwa hidup tetap layak dijalani dengan tenang. Usia senja mengajarkan bahwa harapan tidak harus mengubah dunia. Cukup mengubah cara kita memandang hari ini. Ketika harapan hadir, hati menjadi lebih hangat, dan hidup sendiri tidak lagi terasa sunyi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah renungkan satu harapan kecil yang ingin dijaga esok hari. Tidak perlu besar, tidak perlu jauh. Dari harapan yang sederhana itulah, kekuatan batin tumbuh dan menuntun langkah dengan lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melalui seluruh pembahasan tentang hidup sendiri di usia 70 tahun ke atas, satu hal menjadi semakin jelas. Hidup di usia senja bukan tentang seberapa banyak yang masih bisa kita lakukan, melainkan tentang bagaimana kita menjalani hari dengan hati yang tenang. Hidup sendiri bukan akhir dari kebersamaan, tetapi awal dari perjalanan yang lebih jujur bersama diri sendiri. Di usia ini, hidup mengajak kita untuk berhenti berlari dan mulai berjalan pelan. Kita belajar menata rutinitas, menjaga pikiran, merawat tubuh, mengelola rasa sepi, memelihara hubungan, menerima perubahan, menemukan makna, dan menjaga harapan. Semua itu bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk merasa cukup dan damai. Secara batin, ketenangan di usia senja lahir ketika kita tidak lagi memaksa diri menjadi seperti dulu.
Kita berhenti membandingkan, berhenti menuntut, dan mulai menerima bahwa setiap fase memiliki kebijaksanaannya sendiri. Disinilah hidup sendiri berubah makna. Dari sesuatu yang ditakuti menjadi ruang untuk berdamai. Ada banyak orang tua yang akhirnya menemukan ketenangan bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena hatinya lapang. Mereka menerima keterbatasan dengan lembut, merawat diri dengan penuh perhatian, dan menjalani hari dengan kesadaran. Dari sanalah muncul rasa aman, meski hidup dijalani sendiri. Jika kita menolak usia senja, hidup akan terasa berat. Namun jika kita menyambutnya dengan penerimaan, hidup menjadi lebih ringan. Usia senja tidak meminta kita untuk kuat seperti dulu, tetapi meminta kita untuk bijak, pelan, dan penuh kasih pada diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup sendiri di usia 70 plus bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa hidup sedang mengajak kita untuk mengenal diri lebih dalam. Setiap hari masih bernilai, setiap napas masih bermakna, dan setiap langkah kecil yang dijalani dengan tenang adalah bentuk kemenangan batin. Jika rangkaian pembahasan ini dirasa bermanfaat, semoga ia menjadi teman yang menenangkan di hari-hari Bapak dan Ibu. Silakan simpan, dengarkan kembali, atau bagikan kepada keluarga yang mungkin sedang mempersiapkan diri memasuki usia senja. Dan bila Bapak dan Ibu berkenan, ikuti terus Penghujung Usia TV agar kita bisa terus berjalan bersama, pelan, tenang, dan saling menguatkan di setiap fase kehidupan.